Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Semoga Allah SWT senantiasa menambahkan nikmat-Nya kepada kita dengan kita mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya as-sa'ah atau hari kiamat. Adik-adik atau anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati yang semoga dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini di tahun ajaran baru tahun 2020-2021, Pak Guru akan menyampaikan materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 3 MTS di masa pandemi ini melalui via YouTube atau online ini. Mudah-mudahan materi yang Pak Guru sampaikan secara singkat bisa diikuti dan diserap dengan baik, dan semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan adik-adik, anak-anak, santriwan, santriwati untuk senantiasa istiqomah menuntut ilmu dan menjaga keluarga, santriwan dan santriwati semuanya. Pada pertemuan ini Pak Guru mau menyampaikan di bab awal atau bab pertama, yaitu dengan judul materinya laporan percobaan. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang teks laporan percobaan. Yang pertama, kita di sini akan mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Jadi, anak-anak sekalian, santriwan santriwati, di sini ada kata-kata yang perlu kalian ketahui maknanya, yaitu diantaranya kata mengidentifikasi yang berasal dari kata identifikasi. Jadi identifikasi itu maknanya adalah menentukan, ya. Identifikasi itu maknanya menentukan atau membuat sesuatu yang berbentuk tahapan-tahapan. Itu adalah makna daripada identifikasi. Berarti mengidentifikasi berarti sudah melakukan kegiatan atau tahapan membuat sesuatu tersebut. Kemudian informasi maksudnya adalah berbentuk berita yang di situ nanti menjadi data yang akan kita tuangkan dalam sebuah teks, ya, yang nanti akan dibuat laporan, ya.
Itu adalah istilah-istilah yang perlu kalian ketahui. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui atau mempelajari tentang pengertian laporan percobaan. Jadi laporan itu biasanya dibuat bisa dalam bentuk lisan dan juga dalam bentuk tulisan atau tertulis. Jadi santriwan santriwati kelas 3 MTS kalian yang dirahmati Allah. Jadi di sini kita akan masuk pada pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan di sini artinya adalah teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Jadi teks laporan percobaan itu adalah teks yang ditulis yang isinya atau berisi paparan data. Jadi di situ berbentuk data-data yang sudah dikumpulkan dari kegiatan bentuknya praktek. Jadi biasanya teks laporan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan ilmiah, yaitu seperti dalam praktek mata pelajaran biologi yang mencakup pelajaran IPA. Di situ kalian akan melakukan kegiatan praktik yang di situ dalam praktik itu kalian akan mengumpulkan data-data yang nanti bisa dibuat dalam bentuk teks laporan. Kemudian juga dalam kegiatan pengamatan, jadi mengamati benda, mengamati lingkungan, mengamati kehidupan sosial. Kegiatan pengamatan ini, setelah melakukan pengamatan maka hasilnya itu dibuat dalam bentuk teks laporan. Kemudian dalam bentuk penelitian. Penelitian ini bisa dilakukan, biasanya dilakukan dalam kegiatan yang lebih luas oleh peneliti, ya. Kalau kalian jadi santri atau siswa ini dalam lingkup sesuai dengan kebutuhan di lingkungan pendidikan, ya. Nah, kalau bagi peneliti yang lebih luas lagi, maka mereka akan melakukan kegiatan ini dalam kegiatan yang memerlukan waktu yang lama, kemudian anggaran yang besar untuk melakukan kegiatan penelitian ini. Nah, ini adalah pengertian daripada teks laporan percobaan. Santriwan santriwati yang dirahmati Allah SWT, itulah pengertian daripada teks laporan percobaan. Jadi kata lain daripada percobaan itu dalam bahasa asingnya adalah eksperimen. Jadi kalau kita membaca kamus atau membaca istilah-istilah asing, maka kata percobaan itu dalam bahasa asingnya adalah eksperimen. Nah, tentunya kegiatannya juga di situ, ya, adalah kegiatan yang berisi
kegiatan-kegiatan seperti tadi itu, ada praktik, ya, ada pengamatan, ada penelitian untuk mendapatkan data-data yang nanti akan dimuat di dalam laporan. Tentunya laporan di sini adalah laporan dalam kegiatan di sekolah yang diberikan oleh ditugaskan oleh pembimbing maupun guru yang memangku dalam mata pelajaran yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam hal percobaan. Mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan tentang pengertian daripada laporan percobaan. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri dari laporan percobaan itu, yang pertama, Pak Guru tuliskan dulu ciri-ciri laporan percobaan. Pertama, disusun berdasarkan hasil disusun berdasarkan hasil percobaan pengamatan dan penelitian. Kemudian yang kedua, disampaikan secara objektif. Disampaikan secara objektif sesuai fakta. Sesuai fakta. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, disusun secara runtut. Disusun secara runtut atau sistematik. Yang keempat, bahasa yang digunakan ilmiah dan baku.
Yang kelima, ciri yang kelima, menggunakan data lengkap Yang keenam, menarik Yang ketujuh, terperinci dan lengkap. Inilah ciri-ciri laporan percobaan yang dijadikan acuan ketika kita mau membuat sebuah laporan dari hasil percobaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan dari ketujuh ciri yang ada ini bisa dijadikan acuan ketika kita membuat sebuah laporan percobaan. Mungkin demikian dulu materi yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan awal ini. Kita nanti bisa lanjutkan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajari pelajaran yang kita pelajari, dan Allah mengistiqomahkan kita dalam kita menuntut ilmu. Demikian, kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.